Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 331 Villa Bergengsi. Setelah menyelamatkan Li Datu dan membawanya pergi, bersama elang berkepala putih, Chu Feng mengirim Li Datu kembali ke kota kecil. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chu Feng tidak langsung mengirimnya kembali ke kota. Ia mendarat di luar kota kecil. Selain itu, untuk mencegah pemimpin sekolah guntur ilusi membalas dendam, Chu Feng memberikan Li Datu salah satu karung kosmos yang diambilnya dari pemimpin muda sekolah guntur ilusi dan yang lainnya. Saat memegang kosmos sak, Li Datu begitu tersentuh hingga dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia tidak dapat memikirkan alasan mengapa Chu Feng akan membantunya. Jadi, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia dengan rasa ingin tahu bertanya dengan saksama, "Pahlawan muda, mengapa kamu membantuku?" Ho! Saat dia menghadapi pertanyaan Li Datu, Chu Feng tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Dia melompat ke elang berkepala putih, dan ketika elang berkepala putih mengepakkan sayapnya yang besar dan bersiap untuk terbang ke langit, maka Chu Feng berkata kepada Li Datu, "Kembalilah dan katakan ini kepada kakekmu sebagai gantiku, terima kasih telah mentraktirku makan." Pada saat yang sama ketika suaranya selesai, elang kepala putih sudah terbang ke udara, dan dengan teriakan yang memekakkan telinga, ia melesat masuk lebih dalam ke Provinsi Qin. Adapun Li Datu, ia bukanlah orang yang bodoh, jadi ia tahu bahwa kakeknya pasti telah melakukan sesuatu agar pemuda misterius itu menyelamatkan hidupnya. Setelah menjernihkan semua seluk-beluk situasi, tanpa ragu-ragu lagi, Li Datu segera pergi menuju kota kecil tempat tinggal keluarganya. Pertama, ia perlu memahami apa yang sebenarnya telah dilakukan kakeknya. Selanjutnya, ia harus segera membuat rencana bagi seluruh keluarganya agar mereka dapat segera meninggalkan kota kecil itu untuk segera menjauhkan diri dari jangkauan kekuatan ilusionari Thunder School. Di kota kecil itu, Lord Li sudah terbangun. Namun, karena cucunya menyinggung kepala muda ilusionari Thunder School, dikurung di penjara, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak, Lord Li benar-benar sangat sedih dan sedih tanpa henti. Sebagai seorang lelaki tua yang terlahir sebagai rakyat jelata, ketenaran, keuntungan, dan kekayaan tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan tanpa harta keluarganya saat ini, ia masih bisa hidup dalam kemiskinan. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada cucunya, hidupnya tidak akan berarti lagi. "Kakek, kakek." Tepat pada saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Tak lama kemudian, Li Datu juga bergegas masuk ke dalam ruangan. Setelah mengetahui kakeknya mengalami koma, Li Datu juga sangat khawatir. "Datu, apakah itu kamu?" Aku tidak sedang bermimpi, kan?" Setelah melihat Li Datu, Lord Li bahkan mengira bahwa dia sedang bermimpi. Dia merasa bahwa itu bukanlah kenyataan. "Kakek, ini aku. Aku Datu." "Tuan, itu Tuan Muda." "Benar-benar Tuan Muda, dia telah kembali." Li Datu segera menganggukkan kepalanya, dan pada saat yang sama, para pelayan di ruangan itu juga sangat gembira. "Benar-benar Datu. Tapi bukankah kau di penjara?" Melihat bahwa yang kembali benar-benar cucunya, Lord Li sangat gembira sekaligus bingung. Ia merasa ada yang aneh dengan hal itu. "Kakek, bukankah kamu meminta seseorang untuk menyelamatkanku?" Li Datu menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Aku meminta seseorang untuk menyelamatkanmu." "Tidak. Datu, kau tahu situasi di keluarga kita. Alasan mengapa kita memiliki kekayaan keluarga saat ini adalah karenamu. Bagaimana mungkin meminta seseorang untuk menyelamatkanmu dari penjara sekolah petir ilusi?" Lord Li dengan tegas membantah. "Kakek, bukankah kau meminta seseorang untuk menyelamatkanku? Lalu baru-baru ini, apakah kau mentraktir seorang pemuda untuk makan?" Li Datu terus bertanya. "Ini, pagi tadi, memang ada seorang pemuda yang datang dari Provinsi Roh dan makan di rumah besar." "Datu, mengapa kau menanyakan itu? Orang yang menyelamatkanmu pasti bukan pemuda itu, kan?" Lord Li agak tercengang saat ditanya. "Tidak boleh ada kesalahan. Kakek, karena Anda telah menolong orang lain dengan baik hati, maka ahli itu datang menyelamatkan saya. Karena setelah menyelamatkan saya, pemuda itu bahkan meminta saya untuk mewakilinya untuk berterima kasih karena telah mentraktirnya makan." Li Datu telah menjelaskan kebenaran situasi tersebut secara lengkap. "Datu, apa yang kau katakan itu benar. Pemuda itu menyelamatkanmu. Tapi usianya, bagaimana mungkin?" Pada saat itu, wajah Lord Li dipenuhi dengan keheranan. Dia masih bisa mengingat wajah muda Chu Feng dan usianya yang sangat muda. Meskipun Chu Feng menyebut dirinya sebagai seorang kultivator bela diri, bahkan jika dia seorang kultivator bela diri, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk menyelamatkan cucunya dari ilusionari Thunder School, bukan? Jika Chu Feng benar-benar sekuat itu agak terlalu menakutkan. Itu bukan masalah yang bisa diterima oleh warga biasa. Dan ketika dihadapkan dengan pertanyaan dari Lord Li dan yang lainnya, Li Datu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang menegaskan, "Itu adalah seorang pemuda, dan itu pasti pemuda yang Anda bicarakan juga." "Kakek, kali ini, Anda secara tidak sengaja menyelamatkan hidup saya."
Melihat Li Datu begitu yakin, semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan mereka hanya punya pilihan selain percaya bahwa orang yang menyelamatkan Li Datu adalah pemuda yang makan di dalam rumah besar tadi pagi. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, pria berkumis delapan dan beberapa pria besar lainnya memiliki wajah yang dipenuhi ketakutan yang tak kunjung hilang. Selama mereka mengingat bahwa mereka memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai, dan hampir menyerang seorang ahli kultivasi bela diri yang memiliki identitas khusus, mereka akan tetap merasa sangat takut dengan ketakutan yang tak berujung yang terus menghantui mereka. Setelah itu, Li Datu pun menuruti perintah Chu Feng. Di hari yang sama, ia bergegas membawa kakeknya beserta keluarga dekatnya meninggalkan kota kecil itu. Namun, Chu Feng tidak tahu apapun tentang reaksi keluarga Li di rumah besar mereka karena tujuan Chu Feng saat ini sangat jelas. Yaitu untuk memasuki Gunung Seribu Monster, dan setelah mengetahui bahwa Gunung Seribu Monster adalah tanah berbahaya tempat para monster besar menyatakan diri sebagai penguasa, hanya ada satu kesempatan bagi Chu Feng untuk memasuki Gunung Seribu Monster. Yaitu untuk masuk melalui villa bergengsi. Meskipun Provinsi Qin sangat besar, dengan kecepatan elang berkepala putih kualitas terbaik, si putih kecil, setelah beberapa hari, Chu Feng akhirnya tiba di villa bergengsi. Meskipun villa bergengsi itu disebut sebagai villa, namun itu adalah kekuatan yang sangat besar. Di atas pegunungan, beberapa kota besar dibangun. Tidak hanya kota-kota itu meliputi area yang luas dengan kekuatan yang besar, setiap kota bahkan saling terhubung. Tidak peduli apakah itu dalam hal kekuatan atau area, itu adalah yang paling ekstrim dari semua kekuatan yang pernah dilihat Chu Feng. Namun, karena pertemuan pernikahan, saat ini, orang-orang membentuk gunung dan lautan di luar villa bergengsi. Para jenius muda dari 9 provinsi berkumpul, dan saat ini, bahkan ingin memasuki villa bergengsi adalah masalah besar, belum lagi mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Sialan, timbangan ini. Mereka semua tidak bisa menemukan istri. Kenapa banyak sekali orang datang ke sini untuk bersenang-senang? Chu Feng saat ini berdiri di tengah lautan manusia. Saat dia melihat jalan menuju villa bergengsi yang memiliki naga manusia panjang yang ujungnya tidak terlihat, dia mengerutkan kening dan wajahnya sedikit membiru. Karena Chu Feng benar-benar tidak tahu berapa lama dia harus memasuki villa bergengsi itu jika dia berbaris. Selain itu, tidak hanya harus mengantre untuk masuk ke dalam villa bergengsi tersebut. Kenyataannya, banyak orang yang menempuh perjalanan jauh ke tempat ini dan menunggu lama dalam antrean, tetapi mereka malah diusir di pos pemeriksaan pertama karena status atau jabatan mereka tidak memadai. Dan setelah melihat ujian ketat seperti itu, Chu Feng yang berasal dari Provinsi Azure benar-benar tidak tahu apakah dia mampu memperoleh kualifikasi untuk memasuki villa bergengsi. Hei, bocah di sana. Kau mau antri atau tidak? Kalau tidak mau masuk, jangan halangi jalan. Orang-orang di belakangmu tetap harus masuk antri, kan? Tepat saat Chu Feng ragu-ragu, orang-orang di belakangnya mulai berteriak tidak sabar. Sialan kau. Ketika Chu Feng yang tadinya tidak senang mendengar orang-orang berani berteriak padanya, kemarahan yang terpendam dalam hatinya langsung meledak dengan suara mendesing. Dia menoleh dan hendak mulai menghina, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke belakang orang itu, matanya tidak bisa tidak berbinar dan wajahnya langsung berubah senang.